Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggembirakan para sahabat-sahabatnya ketika berada di bulan suci Ramadan, yang dimana Imam Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif di halaman 55 menukilkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan Imam Baihaqi yang sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarakun, kataballahu alaikum siyamahu, fihi tufta'u abwabul jinan, wa tughlaqu abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi laylatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairuha faqad hurima." Qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kamu bulan suci Ramadan, syahrul mubarakun, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang dibebaskan dari siksa api neraka, bulan yang dilipat gandakan nilai-nilai berbagai macam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kataballahu alaikum siyamah, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Fihi tufta'u abwabul jinan, dibukakan pintu-pintu syurga ketika berada di bulan Ramadan. Fihi abwabul jahim, dan fihi tughlaqu abwabul jahim. Di bulan Ramadan Allah tutup rapat-rapat pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, di bulan Ramadan setan iblis diikat di belenggu alias tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin, di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man urima khairuha faqad urima, siapa yang tiada diberikan kebajikan berarti telah mengharamkan berbagai macam rupa kebajikan di malam itu. Hadis ini amat dan sangat jarang disampaikan. Ada potongan kalimat dalam hadis di situ, wa tughallu fihi syayatin. Setan ketika berada di bulan suci Ramadan diikat di belenggu alias untuk tidak ada kesempatan lagi untuk mengganggu, menggoda umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada kenyataannya di bulan suci Ramadan ini masih banyak yang meninggalkan ibadah puasa tanpa uzur syar'i, masih banyak yang meninggalkan berbagai macam amal kebajikan, serta masih banyak yang meninggalkan sholat tarawih walaupun sunnah tanpa uzur syar'i. Berarti seolah-olah syaitan dengan bala tentaranya masih terlibat untuk mengganggu, menggoda umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mendekatkan pemahaman ini, maka saya akan memberikan satu contoh yang sederhana sekali agar bisa dipahami dan mudah diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Salah satu contohnya adalah para pelatih olahraga apa saja untuk mempersiapkan anak didiknya mengikuti satu turnamen, maka disusunlah satu strategi, dididik dan diarahkan dengan sebaik-baiknya agar bisa mampu mengalahkan lawan musuhnya. Tetapi ketika sampai kepada hari haknya, apakah pelatih itu ikut terjun main ke lapangan? Sudah barang tentu tidak. Pelatih itu tugasnya hanya menyaksikan, menonton, untuk melihat hasil didikannya, untuk melakukan permainannya agar apakah bisa mampu mengalahkan lawan musuhnya atau tidak.
Begitupun syaitan dengan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rekomendasi selama 11 bulan lamanya untuk mengganggu, menggoda umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar jauh dari Allah, agar berat untuk melaksanakan perintah Allah dan ringan untuk melanggar perintah Allah, dan hati jiwanya selalu tidak ingat kepada Allah. Itulah tugasnya iblis dengan bala tentaranya. Tetapi ketika sampai kepada bulan suci Ramadan, maka syaitan dengan bala tentaranya sudah tidak terlibat lagi untuk menggodanya alias menyaksikan hasil didikannya selama 11 bulan. Apakah berhasil atau tidak? Kalau andai kata di bulan suci Ramadan ada yang tidak berpuasa tanpa udzur syar'i, mereka tidak melaksanakan sholat tarawih walaupun sunnah tanpa udzur syar'i, maka berarti syaitan dengan bala tentaranya berhasil untuk mendidiknya. Ini yang dimaksud wa tughallu fihi syayatin. Allah ikat, Allah belenggu syaitan ketika berada di bulan suci Ramadan. Walhasil kesimpulannya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana kita diberikan kesempatan kita kepada Allah. Oleh sebab itu, kenapa para ulama amat dan sangat menganjurkan ketika berada di bulan Rajab dan Sya'ban untuk selalu hawa nafsu kita didik, kita bina, kita arahkan untuk melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah, dari mulai tingkat yang ringan sampai kepada yang berat, agar terbiasa kita di dalam bulan Ramadan untuk melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita biasakan hati dan jiwa kita, hawa nafsu kita didik, kita bina, kita arahkan untuk melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping puasa di siang hari, qiyamul lail, dan memperbanyak baca Quran sebagai pengantar untuk memperoleh predikat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di luar bulan Ramadan nanti, setelah kita selesai melaksanakan salat Idul Fitri, maka hati dan jiwa kita, hawa nafsu kita sudah terbiasa untuk melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini menjadi satu bahan renungan buat kita, dan kita mohon perlindungan dan mohon pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah ringankan, Allah mudahkan, Allah lancarkan kita untuk bisa melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya, agar Allah berikan kita predikat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal aminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.